Hai, Hai, nama gue Leni Lydia Ningsi, kegiatan gue kuliah. nama gue Muhammad Aji Yohansyah, kesibukan gue kuliah. Gue Bea, kegiatan gue sekarang ya freelance. Nama gue Sinta, kesibukan gue kuliah. Nama gue Firman, kesibukan gue mahasiswa. Untuk hari ini ya seperti rutinitas biasa sih ya, makan dan tidur, lalu makan dan tidur lagi. Gue kan suka tidur malam gitu ya, begadang. Gue tuh pengen membiasakan diri buat kayak tidur lebih cepat, bangun pagi. Mata gue nih harus istirahat gitu, nggak boleh di-push terus buat melek. Untuk diri gue sendiri, gue udah sedikit kayak ngurangin ego gue lah untuk nahan diri gue gitu loh. Gue hari ini tuh bangun pasti, terus minum air putih. Bangun tidur gue biasa minum air putih segelas, pagi juga kadang sholat, kadang kagak ya kan. Habis itu gue makan, mandi, main HP, gitu aja sih. Udah jauh banget yang, ya berarti 10 aja dah. 8 kali. 7 sih. 7. 7. Karena gue belum gitu mengenal diri gue banget. Masih siapa sih gue? Gue ini siapa sih? Gue udah kayak ngerasa harus lebih mengenal diri gue dan sedikit gue udah mulai menerima kekurangan gue. Gue lebih menghargai diri gue. Ya udah terserah orang lain mau ngomong apa, gue hidup buat diri gue. Intinya kayak gitu. 7 itu kayak membawa keberuntungan ya buat diri gue. Karena makin kesini, gue kayak, oh ternyata gue tuh sifatnya kemudian kalau ngomong tuh suka ngegas bawaannya, padahal gue biasa aja gitu. Gue ngerasa diri gue baik, diri gue gimana, kayak royal lah, intinya kayak royal gitu loh. Gue orangnya biarpun ada masalah sebesar apapun, seberat apapun, tapi gue berusaha untuk tetap tersenyum untuk orang-orang di sekitar gue. Gue nggak pernah ngajak orang lain buat ikut dalam masalah gue. Gue nggak pernah ngajak orang lain itu terlalu berlarut sama masalah gue. Alhamdulillah gue masih ngelakuin benar, nggak menyimpang gitu, keluar dari jalan baik gitu. Gue cantik. Selain cantik, ada temen gue waktu itu bilang ke gue kalau gue itu kayak menurut dia gue tuh membawa aura positif gitu, suka bikin ketawa orang. Ada. Ada banget. Gue pasti ada banget. Terutama kebiasaan buruk gue dari hal kecil sampai yang besar. Kayak ngupil aja, ngupil. Ngupil sembarangan anjir. Gengsi, kemudian Emosi kali ya. Emosi gue kadang suka nggak terkendali, iya nggak kekontrol gitu. Jadi gue punya kebiasaan buruk juga ya. Orangnya gampang berubah mood, kadang mut-mutan. Gue tuh pengen stop berbuat baik sama orang, bukannya gimana ya? Ada kayak batasannya gitu loh, jadi jangan terlalu berlebihan. Setiap manusia sih pasti pernah ya. Pernah dong pastinya. Pernah. sering banget. Pernah dong. Nah, karena kan semua orang pasti kayak pernah mengalaminya, baik kayak dia ngerasa dirinya tuh paling rendah. Pasti pencapaian ya, kalau laki itu pencapaian itu penting banget ya. Kalau gue bandingin ya sama teman-teman gue, seumuran gue itu udah jauh melangkah dan gue kayak ngerasa masih jalan di tempat. Jadi kayak, kayak gue mandusu banget gitu, nggak punya masa depan kayaknya. Berbagai macam omongan orang lain ke gue. Contohnya kayak, ya fisik tuh lebih sering gitu kayak, lu kapan kurus, lu katanya mau kurus gitu. Tapi dia tuh tanpa melihat, gue juga sebenarnya nggak mau gitu kayak gini gitu ya. Dia tuh selalu ngelihat kekurangan gue gitu, tapi sebenarnya gue tuh udah usaha di situ. Saat teman-teman gue rendahin gue. Karena kan badan gue yang imut ini gitu kan. Jadi tuh kayak insecure banget gitu, apalagi kalau ketemu cowok-cowok gitu kan. Kalau dari orang sekitar sih, gue semakin gue dewasa, kayaknya gue nggak terlalu mikirin dari lingkungan sekitar. Gue lebih mikirin tuh dari dalam diri gue sendiri. Hingga saat ini gue kayaknya masih belum bisa melangkah lebih jauh di usia gue saat ini. Kadang dari diri gue sendiri sih, gue kayak gimana ya? Ya gue kalau gue ngaca, gue ngerasa, aduh kok gue kayak gini ya, aduh gue kok kayak gitu ya. Tapi kadang dari orang lain juga ada sih. Ya kadang gue juga berpikir dari diri gue sendiri. Dan kadang dari opini orang lain itu juga ada benarnya juga. Mungkin standar orang lain, tapi kadang dari diri gue sih. Tapi kayak kebanyakan tuh dari orang lain deh, karena kalau misalkan orang lain yang nerima gue, ya udah gue bakal fine aja gitu. Orang lain, ya. Gue sadar kekurangan gue, tapi standar orang lain yang bikin gue makin insecure, makin ngerasa gue kurang. Tapi padahal gue tahu gue bisa gitu loh. Kebanyakan yang gue inget tuh fisik, karena yang lebih ngerasa gue sampai down banget, ngerasa gue sakit hati, keseringan fisik gue.
Jadi waktu itu gue lagi kecurukan sama teman-teman gue. 5 cewek 5 cowok kan. Nah di situ pas berangkat gue sama temen gue cewek-cewek boncengan berdua, dan satu lagi otomatis ada cowok-cowok juga kan. Nah terus di situ tuh kayak pas udah malam ada balik, dan itu tuh kebetulan jalan dari Curug itu kan emang sepi kan. Jadi di temen gue itu si A nyuruh gantian buat kayak cewek cowok gitu kan. Udah sampai situ akhirnya temen gue ini dia bilang kayak nggak mau gitu kan, berat banget sumpah kata dia kayak gitu. Terus gue yang kayak gue di situ bener-bener gue langsung kayak enggak, gue bisa sendiri, gue bisa bawa motor sendiri kan, emang karena gue sadar diri kan. Terus udah gitu dia yang kayak bener-bener yang nggak mau itu boncengin gue. Terus gue yang kayak ya udah, karena ya itu tadi gue sadar diri gitu, gue nggak mau ngerepotin temen juga lah gitu kan. Akhirnya boncengan tetap sama dia. Terus dia yang kayak di motor kayak bil gitu kan, diem aja gitu. Dia kayak bercanda-bercandain gue gitu kan. Cuma kan karena ya gimana sih, kayak rasanya lu ceming banget gitu nggak sih, kayak ya gue tahu gue berat gitu kan, kayak ya udah gue juga bisa bawa sendiri. Makanya dari situ gue tuh bener-bener kayak nggak berani gitu kalau misalkan kayak di kampus gitu kan, atau kayak di tongkrongan gitu misal, terus kayak boncengan gitu tuh gue bener-bener kayak takut banget. Kalau gue sih tipenya orang yang nggak terlalu ini ya, dibawa perasaan. Kalau perkataan orang sih gue lebih sering cuek ya, cuek is the best. Kayaknya perkataan orang itu gue nggak terlalu mikirin, maksudnya orang itu emang dampaknya apa buat gue, dia lalu bisa mendikte gue. Pas waktu gue SMP sih, karena kan gue SMP tuh hitam banget parah. Sampai-sampai tuh ya, gue tuh kalau SMP tuh jarang banget ke kantin, sumpah jarang banget ke kantin. Karena gue kalau ke kantin gue kayak jadi omongan orang lain gitu, pusat perhatian, kayak dikatain hitam lah inilah gitu. Makanya gue tuh SMP tuh jarang banget ke kantin. Bahkan gue cuma buat nitip ke teman gue nih ke kantin, nih titip ini ya. Gue nggak pernah sama sekali ke kantin. Saking guenya tuh kayak takut gimana sih gitu. Kayak lu bisa apa sih? Lu ngapain sih di sini gitu? Caranya ya gue ya kayak lebih harus kayak percaya diri gitu loh. Terus gue juga kayak yaudah jangan hirauin kayak perkataan orang mau bilang apa ya, masa bodoh gitu. Terus kayak jangan kayak ngebandingin diri lo sama orang lain, karena yang ada di diri orang lain semuanya pasti punya memiliki kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Yang bikin gue insecure itu dari diri gue sendiri. Jadi gue berusaha untuk ya gue bergaul lebih luas ya kan. Makanya setiap hal-hal yang positif ya gue usahain tuh gue jalanin. Jadi seenggaknya ya hidup gue lebih bisa bermakna, lebih berarti daripada gue terus terpuruk sama hal-hal yang membuat gue itu merasa insecure. Ya gue kayak nggak mau terlalu memedulikan omongan orang lain gitu, tapi namanya manusia gitu kan, pasti ada pikiran atau pasti lo overthinking lah gara-gara omongan dia. Tapi sebisa mungkin lo jangan ke distract sama hal itu. Sebisa mungkin lo harus nemuin cara diri lo buat bangkit lagi gitu. Kalau gue sih cukup tanam dalam diri aja, terus itu gue coba perbaikinya. Kayak gue nggak bisa nih kayak gini-gini terus kan. Akhirnya gue kayak berusaha untuk keluar dari zona nyaman gue. Semuanya gue pengen tunjukin gue baik, gue apalagi ya intinya gue cuman ngerasa diri gue baik. Gue pengen teman-teman gue tahu kalau gue itu nggak seburuk atau nggak sebodoh apa yang dipikirin sama mereka. Di balik gue suka bercanda, tapi gue serius kok untuk berkorban untuk teman-teman gue, berarti kayak gitu. Orang yang selalu ngeliat gue dari fisik, lo selalu ngeliat gue dari kekurangan gue mau lo tahu gue nggak seburuk itu. Kalau lu kenal gue bisa ngajak lo ke hal yang positif, gue bisa bikin lo seneng, gue bisa bikin lo nyaman tanpa ada hal-hal yang buruk. Ya gue pengen orang lain tuh tahu kalau gue itu orang itu sebenarnya asik menurut gue. Lo mau cerita apapun, lo lagi butuh gue di saat itu pun gue bisa datang. Please jangan ngeliat gue dari fisiknya aja gitu kan, walaupun fisik gue kelebihan gak kekurangan. Gue harap sih gue bisa terus bekerja keras karena ya sejatinya harga diri laki itu adalah bekerja keras. Makasih nih hati udah kuat
sampai sekarang ini udah tegar gitu, udah mau diajak kompromi, pikiran juga udah nggak terlalu overthinking. Gue bangga sama diri gue. Makasih kaki udah mau diajak jalan, udah mau diajak capek. Makasih tangan udah buat bisa kerja sama buat ngalihin pembicaraan orang yang nggak penting di hidup gue, yang nggak ngaruh. Gue bisa itu semua karena diri gue sendiri. Jadi gue the best. Stop lah untuk kayak ngebandingin diri lo sama orang lain gitu loh. Karena apa yang gue miliki saat ini dan apapun yang gue punya saat ini, itulah sebenarnya yang harus gue syukurin. Iya, buat diri gue, terima kasih banget, terutama soal menahan dari ejek-ejekan orang, dari keburukan yang dinilai orang itu nggak baik buat gue. Makasih, tetap kuat sampai saat ini. Ya buat diri gue sendiri, ya gak apa-apa orang lain ngeliat lo sebelah mata, asalkan diri lo tuh udah baik, udah nggak membeda-bedakan gitu. Kayak makasih udah sampai saat ini, makasih juga udah bertahan, makasih juga udah bisa bikin mungkin orang lain senang dengan keberadaan gue. Maaf kalau misalkan omongan-omongan yang keluar tuh ngerendahin diri sendiri. Makasih pokoknya.